Mereka yang berusaha ngadu domba kiai dengan habaib udah gagal, betul? Mereka yang berusaha ngadu domba majelis-majelis pesantren-pesantren udah gagal. Alhamdulillah. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya luar biasa belakangan ini ada orang yang sadar tanpa disadari atau tidak, kerjaannya ngadu domba habaib, ngadu domba kiai, ngadu domba ulama, ngacak-ngacak negeri kita. Bahkan atas nama rasisme, saudara, kebencian atas nama rasisme. Padahal kita ini semenjak merdeka, kita ini udah menjadi satu Indonesia. Kita menyatakan Bhinneka Tunggal. Artinya apa, saudara? Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan beda-beda agama, selama dia satu tetap Indonesia. Kok diajak balik lagi ke zaman Belanda yang mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan ras dan suku, itu kerjaan Belanda. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak umat, ngadu domba habaib kiai, ngadu domba umat dengan isu rasisme, dengan isu suku, itu menggunakan strategi Belanda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati, saudara. Habaib kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Judi online makin merajalela, saudara. Saya mau tanya nih, yang main judol sekarang, ayah lo pak? Ayah lo pak? Terus habaib kiainya disuruh ribut situ, tutup mata, narkobanya makin gila-gilaan. Habaib kiai disuruh ribut, saudara. Apa yang terjadi? Korupsi makin gila-gilaan. Kemarin belum lama korupsi 271 triliun, di penjaranya 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat seperjuangan saya, guru kita bersama, Presiden Syababul Khair Al-Habib Mahdi bin Hamzah bin Alawi As-Saggaf, juga Ketua Umum DPP FPI, guru saya, kakak saya Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Tidak lupa pula akhina fillah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, dan semuanya guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya. Wabil khusus semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini di Milad Syababul Khair yang ke-15. Saya mau dengar suaranya, mana Syambania? Kurang keras, Syambania, Syambania. Semua Syababul Khair angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, Syababul Khair secara bahasa, secara linguistik, secara bahasa, saudara, artinya pemuda-pemuda yang penuh dengan kebaikan, saudara. Saya jadi teringat, saudara, pemuda yang baik itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardhah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Kehidupan seorang pemuda itu tolak ukurnya ada dua. Kalau dua ini ada dalam diri seorang pemuda, maka pemuda ini betul-betul pemuda, saudara. Tapi kalau tidak ada satu dari dua ini, apalagi tidak ada dua-duanya pada diri seorang pemuda-pemudi, maka dia bukan pemuda sesungguhnya, matinya lebih baik daripada hidupnya, saudara. Bagaimana pemuda sesungguhnya? Kata Imam Syafi'i bil ilmi wat tuqa, pemuda yang betul-betul pemuda yang pertama harus ada ilmu, ngaji. Yang kedua takwa, patuh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini dua hal yang diajarkan di Syababul Khair, saudara. Maka Syababul Khair insya Allah sesuai namanya, menjadikan pemuda betul-betul pemuda, saudara. Ada ilmu, ada ketakwaan di dalamnya. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah
tahta dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan saudara yang akan Allah berikan naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah ketika di hari kiamat saudara. Matahari begitu teriknya, orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri saudara, masing-masing mencari pertolongan. Tapi di hari itu ada 7 golongan yang Allah berikan naungan dengan naungan arsy-Nya Allah. Siapa mereka? Satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di saat anak-anak muda lainnya sedang asik-asikan, yang mabuk dengan mabuknya, yang pacaran dengan pacarannya, yang maksiat dengan maksiatnya, yang judi online dengan judi online-nya. Tapi ada sekelompok anak muda malam minggu ketika kemaksiatan merajalela di mana-mana, dia duduk di majelis menyebut nama Allah, baca ratib, baca maulid, ngaji, mengagungkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya syamania, termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Nggak sampai di situ saudara. Di dalam hadis disebutkan ajiba rabbuk min syabin la sabwatalah. Allah Ta'ala senang dengan anak-anak muda yang gak kayak anak muda saudara. Anak-anak muda yang duduknya di majelis ngaji sama ulama, sholawatan. Allah senang dengan hamba-hamba anak muda yang seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Haddad dalam Sabilul Ittikar wal I'tibar fima yamurru 'alal insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam hadis qudsinya, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Yang malam ini ninggalkan pacarannya, yang malam ini ninggalkan maksiatnya, yang malam ini ninggalkan tongkrongannya, duduk di majelis sholawatan, ngaji setiap malam minggu. Apa kata Allah? Ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya karenaku, engkau seperti malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Majelis Syababul Khair bimbingan Habiban Al-Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf yang 15 tahun jatuh bangun. Saya menyaksikan sendiri saudara, saya dengar sendiri, saya melihat sendiri, dan saya sudah lama dengan Habib Mahdi dari semenjak di pondok. Jatuh bangun mendidik anak-anak muda. Insya Allah mudah-mudahan Syababul Khair menjadi majelis yang dibanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita kumpul malam hari ini dan setiap malam minggu di Syababul Khair. Besok di akhirat kumpul lagi sama Nabi Muhammad, kumpul lagi sama Nabi Muhammad, kumpul lagi sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau dengar dulu semuanya, semua suaranya yang keras, semuanya syamania. Kurang keras, kurang semangat, syamania. Syamania. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Yang kedua saudara, yang saya pengen sampaikan pada malam hari ini, tadi saya bilang sama Habib Mahdi, ini malam luar biasa. Tadi jam 8-an saja kata Habib Mahdi berdasarkan barcode itu yang masuk sudah hampir 60.000 orang ke tempat ini saudara. Itu baru jam 8 malam, terus masuk jamaah, terus masuk saudara. Artinya apa? Majelis Syababul Khair malam ini saudara menjadi tanda bahwasanya mereka yang berusaha ngadu domba umat udah gagal saudara. Betul? Betul? Mereka yang berusaha ngadu domba kiai dengan habaib udah gagal. Betul? Mereka yang berusaha ngadu domba majelis-majelis pesantren-pesantren udah gagal. Alhamdulillah. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya luar biasa belakangan ini ada orang yang sadar tanpa disadari atau tidak, kerjaannya ngadu domba habaib, ngadu domba kiai, ngadu domba ulama, ngacak-ngacak negeri kita. Bahkan atas nama rasisme, saudara, kebencian atas nama rasisme. Padahal kita ini semenjak merdeka, kita ini udah menjadi satu Indonesia. Kita menyatakan Bhinneka Tunggal. Artinya apa saudara?
apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan beda-beda agama, selama dia satu tetap Indonesia. Kok diajak balik lagi ke zaman Belanda yang mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan ras dan suku, itu kerjaan Belanda. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak umat, ngadu domba habaib kiai, ngadu domba umat dengan isu rasisme, dengan isu suku, itu menggunakan strategi Belanda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati saudara. Habaib kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Judi online makin merajalela saudara. Saya mau tanya nih, yang main judol sekarang, ayah lo pak? Ayah lo pak? Terus habaib kiainya disuruh ribut situ, tutup mata, narkobanya makin gila-gilaan. Habaib kiai disuruh ribut saudara. Apa yang terjadi? Korupsi makin gila-gilaan. Kemarin belum lama korupsi 271 triliun, di penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya anak Syababul Khair, oi, lu kok lu dapat duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau apa kagak? Ditampang-tampang calon napi semua nih. Tapi alhamdulillah saya senang, barusan dibanding vonisnya naik jadi 20 tahun saudara. Tapi itu masih belum cukup, harusnya vonis mati. Betul? Betul. Karena 271 triliun tuh 15 keturunan juga kagak habis kalau dimakan satu hari 1 miliar saudara. Luar biasa. Terus habaib kiainya disuruh ribut, duit umat dirampok habis-habisan, habaib kiai diadu domba urusan rasisme. Tahu-tahu laget di laut dipagerin. Bebegik. Masya Allah. Saudara tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun gak pernah magerin laut merah saudara. Laut dipagerin, luar biasa saudara. Udah gitu keluar sertifikat lagi, sepanjang-panjangnya itu laut, Masya Allah. Saudara, ini nggak main-main, ini urusan kedaulatan saudara. Laut itu objek vital, kedaulatan, bibir pantai, jalur keluar masuk di bandara bisa diawasin, di pelabuhan bisa diawasin. Tapi kalau pantai sepanjang-panjangnya dikuasain saudara, siapa yang bisa ngawasin kalau mereka masukin narkoba saudara? Siapa yang bisa ngawasin kalau ada yang masukin senjata? Ini soal kedaulatan negeri kita. Yang mau diacak-acak, yang mau diobok-obok, habaib kiainya diadu domba saudara. Makanya saya katakan begitu habaib kiai diadu domba, yang diuntungkan oligarki, yang diuntungkan saudara siapa? Bandar judi, bandar narkoba, koruptor, orang-orang yang pengen merusak negeri. Ini yang diuntungkan. Makanya alhamdulillah dengan perkumpulan ini salah satunya, dan dengan banyak perkumpulan lainnya di Indonesia yang dihadiri para habaib dan kiai, menunjukkan saudara bahwasanya mereka para penebar kebencian telah gagal dan terbakar dengan kebenciannya. Para pecinta akan terus hidup dengan cintanya saudara. Makanya saya mau tanya, jawab umat Islam, jawab yang kompak. Syababul Khair semuanya siap bersatu? Kurang kompak, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan? Kurang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengacak-ngacak kedaulatan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak kebinekaan NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga Bogor? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Indonesia? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu saudara, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami cinta kepada NKRI. Justru bentuk kecintaan kami kepada NKRI bukan hanya dengan mengatakan NKRI harga mati, bukan hanya mengatakan cinta negeri, tapi kami akan terus melawan penyakit-penyakit yang akan merusak negeri ini saudara. Penyakit maksiatan, penyakit kemunkaran, penyakit oligarki, penyakit kapitalisme, penyakit liberalisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan lawan saudara. Kita akan terus jaga negeri apapun yang terjadi. Nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah. Jangan pernah mundur untuk jaga Islam
kebanggaan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, saya mau menyampaikan salam. Wakili saya punya kakak Habib Muhammad bin Husain Al-Attas menyampaikan salam dari Sayyidil Walid Imam Besar Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau tadinya sudah niat mau hadir, saudara. Cuman memang 2 minggu belakangan ini, bahkan 2 minggu belakangan ini kondisi kesehatan beliau luar biasa, tidak memungkinkan. 2 minggu belakangan ini beliau nggak ceramah kemanapun. Doakan biar beliau panjang umur, sehat walafiat, disembuhkan penyakitnya. Dan beliau tadi menyampaikan, sampaikan salam saya kepada semua jamaah Syababul Khair. Takbir, takbir. Insya Allah Syababul Khair sama FPI nggak bisa dipisahkan. Takbir. Insya Allah Syababul Khair sama Markas Syariah nggak bisa dipisahkan. Takbir. Insya Allah Syababul Khair sama Indonesia nggak akan pernah bisa dipisahkan, saudara. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.